Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi menjadi tangguh di masa pandemi dengan pokok materinya menerapkan gaya hidup sehat, bugar, dan produktif di masa pandemi. Kita masuk pada intisari materi hari ini, yaitu tentang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam hidup. Jadi, apabila kita dalam keadaan sehat, tentunya aktivitas yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari akan berjalan dengan baik. Dan apabila kita dalam keadaan sakit atau kurang sehat, kurang enak badan, maka aktivitas juga akan terganggu, sehingga aktivitas yang kita lakukan juga tidak akan berjalan dengan baik. Baik, kita lanjut ke slide sehat. Sehat merupakan nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan dasar dari segala kemampuan. Maka dari itu kita harus bersyukur apabila kita diberikan kesehatan. Kemudian dalam arti yang sesungguhnya, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi kesehatan itu bisa menunjang kesejahteraan badan, ya, sosial maupun ekonomi kita akan naik karena kondisi badan kita sehat. Kemudian, sehat menurut Undang-Undang Kesejahteraan Republik Indonesia yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut dari Badan WHO, sejahtera jasmani, rohani, sosial bukan hanya bebas dari penyakit, cacat atau maupun memiliki kelemahan yang lain. Baik, faktor-faktor kesehatan, ya. Kesehatan kita itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor lain. Yang pertama yaitu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Jadi konsep ini dapat kita sebut sebagai pola hidup yang sehat. Kita masuk ke pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan. Jadi gaya hidup kita harus benar-benar yang baik agar kesehatan kita tetap terjaga. Selain itu, upaya menjaga hidup yang sehat, yaitu yang pertama kita harus menjaga kesehatan pribadi. Yang kedua kita harus menjaga pola makan. Yang ketiga harus melakukan aktivitas fisik yaitu olahraga secara teratur. Dan yang keempat disertai dengan istirahat yang cukup. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita menjaga kesehatan pribadi? Ya, untuk memelihara kesehatan pribadi kita harus berupaya melakukan usaha. Tindakannya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mandi minimal 2 kali sehari, ya, pagi dan sore. Yang kedua, kebersihan mandi, mulai dari kita harus menggunakan sabun, menggunakan pasta gigi, kemudian kita menggunakan handuk yang bersih tentunya. Dan yang ketiga yaitu kebersihan tangan dan kaki. Setelah kita berpergian jauh, misalnya kita ke tempat keramaian, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan.
yaitu cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian menggosok gigi, dan yang terakhir pakaian yang bersih ketika sudah mandi tentunya ya. Baik, kita lanjut ke pola makanan yang sehat. Di masa pandemi seperti ini ya, momen yang baik bagi tubuh yaitu memperoleh gizi yang seimbang. Atur menu makanan kalian beserta keluarga kalian agar memenuhi unsur zat gizi yang lengkap, yaitu gizi seimbang yang ada di dalam makanan. Yang pertama yaitu sayuran sebagai sumber serat, kemudian buah-buahan sebagai vitamin, protein hewani antara lain telur, daging, dan ikan, protein nabati dari kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau, dan sejenisnya, kemudian karbohidrat sebagai sumber energi, dan yang terakhir, jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari agar tubuh tetap dalam keadaan segar ya, tidak dehidrasi. Selanjutnya yaitu merencanakan makanan yang baik bagi tubuh. Yang pertama itu harus memberikan cukup kalori ya, energi untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian kita harus memilih makanan yang mudah dicerna oleh tubuh. Yang selanjutnya harus bersih dan tidak beracun. Selanjutnya dalam jumlah yang cukup dan jangan berlebihan ya. Lanjut, di dalam tubuh itu eh, metabolisme tubuh itu harus berjalan dengan lancar. Nah, di dalam metabolisme tubuh itu memerlukan berbagai unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada air, ada mineral, dan ada vitamin. Jadi keenam unsur ini harus diberikan pada tubuh sehingga metabolisme dalam tubuh itu berjalan dengan baik ya. Selanjutnya berolahraga ya untuk tetap sehat dan bugar. Jadi olahraga itu harus bergerak, merupakan aktivitas fisik. Jadi setiap aktivitas fisik yaitu setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi untuk pembakaran kalori. Olahraga sendiri yaitu suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang yang ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Bugar sendiri yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang berlebihan. Jadi apabila tubuh kita bugar, maka kesehatan kita akan sehat ya. Jadi orang sehat itu pasti badannya bugar. Bugar itu sehat. Seperti itu ya. Mengapa tubuh kita perlu berolahraga ya? Yaitu olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial. Selain itu, olahraga juga membina kekuatan fisik, daya tahan jantung, dan daya tahan paru-paru. Jadi, olahraga aktivitas fisik itu selain membina jasmani atau fisik, juga memberikan eh, daya tahan terhadap jantung dan paru-paru. Kemudian, ketika kita melakukan aktivitas fisik, kita tentunya akan mengeluarkan keringat. Nah, itu menjadi tanda bahwa metabolisme dalam tubuh itu berjalan dengan normal. Oke, kita lanjut. Manfaat melakukan olahraga itu ada dua ya. Yang pertama untuk fisik atau biologis, yang kedua untuk psikis atau mental. Kita bahas yang pertama, manfaat fisik yaitu menjaga tekanan darah tetap stabil dalam batas normal. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Penting ini ya.
Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kelenturan tubuh atau kelentukan tubuh, dan yang terakhir ini paling penting yaitu meningkatkan kebugaran tubuh. Kita lanjut untuk manfaat psikis atau mental. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat stres ya. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, membangun rasa sportivitas. Selanjutnya, memupuk tanggung jawab. Dan yang terakhir, membangun kawanan sosial, kehidupan sosial. Selanjutnya, kita masuk pada melakukan aktivitas fisik olahraga. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit per hari. Boleh pagi, boleh sore. Yang penting kalau kita melakukan aktivitas fisik itu harus baik dan benar, sehingga ada kemanfaatan yang diperoleh oleh tubuh, yaitu kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, aktivitas fisik dianjurkan minimal 30 menit, lebih lama lebih baik. Yang penting harus dengan porsi berbeda-beda ya, porsinya berbeda-beda. Selanjutnya, lakukan aktivitas fisik secara bertahap, dimulai dari tingkat ringan, kemudian sedang. Kalau sudah tubuh kuat ketahanannya, kemudian kita lanjutkan ke aktivitas fisik yang berat. Secara rutin, minimal itu lakukan 3 kali dalam seminggu. Kita lanjut. Aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yang penting kita di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan apabila di luar ruangan, dengan memperhatikan lingkungan yang aman dan nyaman. Selanjutnya, aktivitas fisik dapat dimulai dari usia muda hingga usia lanjut, dengan tingkat aktivitas fisik yang berbeda-beda sesuai dengan umur. Lanjutkan ya. Persiapan apa yang dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan fisik atau olahraga? Yaitu yang pertama, pilih olahraga yang kita gemari, yang aman, mudah, dan murah tentunya ya. Yang kedua, sebaiknya melakukan olahraga yang mengarah pada bentuk kegiatan aerobik seperti jogging, olahraga permainan, bersepeda, renang, jalan santai, senam, ya senamnya bisa senam kebugaran maupun senam aerobik. Kemudian sebaiknya gunakan pakaian dan sepatu olahraga yang sesuai dan nyaman. Kemudian kita lanjut keempat, jangan lakukan olahraga setelah makan ya. Hindari. Sebaiknya tunggu sampai minimal 2 jam ya, minimal itu 2 jam setelah makan kita lakukan aktivitas fisik. Kemudian minum minuman yang sejuk, yang penting tidak minum es atau minum yang bersoda ya, dan sedikit manis. Kemudian jangan lupa melakukan pemanasan. Ya, gunanya pemanasan untuk mencegah terjadinya cedera. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan setelah berolahraga ya, yang pertama, jangan langsung makan, apalagi makan yang kenyang setelah berolahraga. Makanlah yang lunak seperti bubur, kacang hijau atau roti atau sejenis susu ya, yang sedikit manis. Yang penting jangan makan yang kenyang. Yang kedua, minumlah secukupnya bila banyak berkeringat, dan jangan langsung mandi ya. Hindari ya, kalau berkeringat jangan sampai langsung mandi. Yang ketiga, gantilah pakaian olahraga yang digunakan bila basah ya, agar menghindari tubuh masuk angin atau jenisnya ya. Kita bahas yang selanjutnya yaitu istirahat. Istirahat itu bisa tidur, bisa berbaring, atau
merilekskan tubuh ya. Ya, yang di sini kita bahas yaitu istirahat itu tidur ya. Tidur merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi manusia, sama halnya dengan makan dan minum. Dengan tidur yang cukup akan memulihkan tenaga, sehingga kemampuan dan keterampilan terus meningkat, serta susunan saraf tubuh terpelihara tetap segar dan sehat. Jadi, apabila kita tidur, kita itu merilekskan badan, sehingga tubuh akan cepat memulihkan tenaga ya, otot-otot kita akan pulih, sehingga ketika kita bangun kita akan nampak lebih segar dan lebih bugar ya, lebih sehat. Baik, kita lanjutkan praktek hidup sehat yang dianjurkan. Yang pertama, tidur 7 sampai 8 jam. Jangan sampai begadang terlalu malam ya, tidak baik bagi kesehatan, yang terutama bagi paru-paru dan bagi ginjal ya. Begadang itu tidak baik ya. Yang kedua, tidak makan di antara waktu makan. Jadi antara waktu makan itu jangan sampai makan terlalu kenyang atau sering kali makan, itu kurang baik ya. Selanjutnya, sarapan pagi dengan teratur. Maksimal sarapan itu jam 9 ya, maksimal sarapan. Selanjutnya, menjaga berat badan yang ideal. Menjaga berat badan yang ideal terutama harus kita lakukan aktivitas fisik. Kemudian olahraga secara teratur, hindari minum alkohol dan tidak merokok. Ya, moto hidup kita pada pagi hari ini yaitu stay alive, tetaplah hidup, make a better life, buatlah hidup lebih baik, make a change for your life, buat perubahan pada hidupmu, keep healthy, tetap jaga kesehatan, smile for your life, tetaplah tersenyum untuk kehidupanmu. And thanks, terima kasih ya. Pemaparan pada pagi hari ini materi kita yaitu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh pada masa pandemi seperti hari ini ya, Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.